Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah ini rahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema berwudu pembersih dosa. Alhamdulillah. Nah sekarang gini, kita lanjut nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Saya pernah dengar ada satu cerita ya sekilas tentang kisah wanita ini yang taat beribadah namun masuk neraka gara-gara air wudu. Pertanyaannya, air wudhu ini kan mensucikan. Kok malah jadi gara-gara wudhu bisa mendatangkan dosa? Ini apa penjelasannya? Kita minta Ustaz Syam menjelaskan. Silakan, tafadhol Ustaz Syam. Tabe guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Islam Itu Indah yang berusaha mensucikan hatinya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Ba'dana qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Atau di ayat yang lain, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Jadi bukan yang suci yang beruntung, tapi yang berusaha mensucikan dirinya. Maka dikisahkanlah oleh seorang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya tentang seorang wanita yang taat beribadah. Jadi kita jangan salah paham, bukan air wudhunya yang membuat dia masuk neraka, tapi ternyata dikisahkan wanita ini adalah seorang yang sangat fakir, sangat miskin keadaan duniawinya. Maka wanita ini adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari-harinya diisi dengan salat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu harta yang ia miliki, yakni ada bejana untuk ia berwudhu. Maka bejana ini pun diisi dengan air. Dan disayang-sayangnya bejana ini dan juga disayang-sayangnya air yang berada di dalam bejana ini. Maka suatu ketika ada seseorang yang lewat di depan rumahnya dan meminta izin. Terlihat dari jalannya, terlihat daripada keadaannya, lelaki ini adalah lelaki yang punya. Mungkin lebih kaya raya dibandingkan wanita tadi. Namun lelaki ini meminta izin kepada wanita ini untuk mengambil airnya untuk berwudu. Lalu wanita ini pun mengizinkan sembari mendumel di dalam hatinya. Ya, menggerutu di dalam hatinya dengan mengatakan, kalau dia habiskan airnya, bagaimana saya bisa berwudu nanti malam untuk sholat malam. Jangan sampai orang ini menghabiskan air saya gimana mau sholat malamnya. Akhirnya dipakailah air tersebut sembari dia ngomel dalam hatinya. Akhirnya suatu ketika ada seorang ulama yang bermimpi melihat keadaan keduanya di akhirat. Ternyata keadaannya sangat berbalik. Orang yang lewat sambil mengambil air wudhu tadi ternyata Allah tetapkan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan wanita seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah tadi ternyata ditetapkan mendapat kesengsaraan di akhirat alias masuk neraka. Kenapa? Karena ia sangat mencintai hartanya semata wayang bejana tadi dan dia pelit. Dia kikir untuk memberikan air wudhu terhadap orang lain. Padahal air wudhu itu bukan diapa-apain. Hanya untuk menjadikan syarat supaya dia bisa melaksanakan sholat. Maka ternyata hikmah daripada kisah ini. Bagaimana seseorang tidak diukur daripada penampilannya. Tidak selamanya orang miskin tidak cinta dunia. Dan tidak selamanya orang kaya itu cinta dunia. Tidak selamanya orang kaya itu tidak zuhud. Dan tidak selamanya orang miskin itu zuhud. Zuhud itu adalah menanggalkan dunia dari hati. Tapi tidak menanggalkan dunia dari tangan. Menanggalkan harta duniawi dari hati, namun di tangan tetap menggenggam dunia. Orang yang tidak zuhud adalah mungkin kelihatan tidak kaya raya, namun ternyata di hatinya hanya ada harta yang difikirkannya. Kapan saya kaya, saya hanya memiliki ini, saya merasa paling miskin, maka dia termasuk orang yang mencintai dunia. Maka di versi yang lain ada juga dikisahkan bahwasanya ada seorang yang berguru kepada seorang sufi besar. Dia berguru kepada sufi ini dengan mengatakan, ya Allah, saya sangat berterima kasih berguru denganmu wahai syekh. Karena engkau adalah orang yang paling miskin, orang yang paling terjaga daripada dunia yang aku lihat. Engkau adalah orang yang paling zuhud. Maka berkata syekhnya, engkau pergilah ke guruku karena dia lebih zuhud daripada aku. Maka berangkatlah santrinya tadi ini menuju gurunya yang disebutkan di alamat yang tepat. Ketika sampai di alamat yang tepat, dia terlihat kaget karena melihat rumah daripada gurunya itu terlihat sangat mewah. Dia mengatakan, bagaimana mungkin guruku ini adalah orang kaya. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia lebih zuhud daripada dirinya. Maka masuklah ke dalam rumahnya, dipanggil kembali. Dikatakan, apakah engkau mencariku? Saya mencari syekh ini bin ini.
Maka dikatakan, akulah orangnya. Dari mana engkau? Saya diutus oleh guruku untuk belajar zuhud darimu. Namun ketika melihat keadaan rumahmu bak istana, saya tidak percaya engkau adalah orang yang zuhud. Maka berkata Syekh tadi, beritahukan kepada muridku yang di sana yaitu gurumu, jangan terlalu mencintai dunia. Heran tadi santrinya mengatakan, lah yang cinta dunia ini siapa? Anda ini lebih kaya daripada guru saya. Anda lah yang mencintai dunia. Namun dia tetap simpan dalam hati. Sesampainya di gurunya yang sebelumnya mengatakan, kata gurumu wahai guru, dengan berat hati dia menyampaikan karena gurunya sudah sangat miskin. Apa katanya? Dia titip pesan jangan terlalu mencintai dunia. Menangis sang guru yang dianggap miskin tadi dengan mengatakan, guruku itu lebih zuhud dariku. Dia memang kaya raya terlihat, tapi dia tidak mencintainya. Saya cuma punya satu harta, bejana untuk berwudu, tapi aku sangat mencintai bejana tersebut. Maka dia adalah orang yang hatinya lebih bersih daripada hati saya. Wallahu ta'ala alam. Bukan air wudunya yang membuat dia masuk neraka, tapi ternyata hatinya. Ternyata dari hati. Betul. Karena masalahnya judes kali orang gitu ya kalau zaman sekarang ya. Judes banget ya Allah ya Wah, Robi. judes banget larinya ke saya. Enggak, kita lagi ngobrol doang. Oh. Ustadz nih, mumpung Ustadz lagi marah-marah gitu Enggak ya. marah-marah ya Allah. Orang lagi puasa juga. Tapi kita gini Ustadz, kita kan tahu ya namanya perempuan itu pasti ada dalam satu bulan tuh ada tanggal merahnya ya. Ada tanggal merahnya. 1 minggu kurang lebih. Iya, atau betul. mungkin sedang tidak suci. Iya. Nah bagaimana kalau misalnya biasanya memang nih orang ini selalu menjaga wudhunya. Iya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya lagi, mohon maaf lagi M gitu ya. Iya. Nah, terus dia pengen berwudu Ustadz. Oke. Ini boleh nggak? Mohon izin penjelasannya. Oh, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Bani Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Nah, udah siap-siap kan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah menyempurnakan bagaimana kita memperbanyak amal-amalan di 10 terakhir Ramadan. Termasuk adalah salat sunat taubat, salat tasbih, dan salat-salat sunat yang lainnya. Nah, dalam hal ini persoalan wudhu itu sangat dijaga. Pak, seandainya kalau mau dipikir ya, ada orang tidak mau tidak ada wudhunya, selalu ada wudhunya. Dan ternyata ada wanita-wanita yang hebat yang senantiasa menjaga wudhunya. Tapi lihat dulu posisi, pertanyaannya Mas Fari gini, kalau ada wanita halangan, sekali lagi, halangan beda dengan junub ya. Halangan karena datang bulan, halangan karena darah nifas, halangan karena habis melahirkan, dengan halangan karena junub. Beda ya? Coba. Apa perbedaannya? Kalau halangan bulanan, halangan habis lahiran, halangan disebabkan karena darah nifas selama 40 hari, tunggu dulu. Kalau dia mau berwudu, boleh enggak? Berwudu boleh-boleh saja, tapi tidak dikategorikan berwudu karena tidak mengangkat hadas besarnya, karena wudhu dia di posisi di sini hanya sekedar untuk membersihkan aja. Karena sudah terbiasa, saya tuh biasa kalau anak-anak mau tidur, berwudu nak. Saya tidak suruh cuci kaki, berwudu nak baru tidur. Nah, jadi otomatis cuci muka, cuci kaki. Ya, dalam hal ini kalau yang ditanyakan Mas Fadli boleh-boleh aja. Mungkin yang harus diperjelas dari sini, ketika malam, kemudian dia junub karena mohon maaf penyebab hadas besar yang lain. Penyebab hadas besar yang lain karena maaf berhubungan. Pada saat berhubungan dia mau tidur, jangan tidur dalam keadaan junub. Maka berwudulah untuk mengangkat hadas besar, tapi tidak membersihkan diri, hanya sekedar berwudu karena khawatir mandi malam itu, khawatir nanti membahayakan fisiknya, nanti mandi junubnya itu pada saat mohon maaf mau salat tahajud atau salat subuh. Tapi karena makruh hukumnya orang tidur dalam keadaan janabah. Dan dalam hal ini juga begini, mohon maaf tanpa karena ini materi fikih yang harus dijelaskan lebih detail. Jangan sampai salah paham. Ketika sudah berhubungan, mohon maaf, suami istri, kemudian dia selesai itu, mohon maaf tidak sempat mandi dan akan maaf ya, mau lakukan lagi, harus jangan langsung melakukan, tapi berwudu saja, berwudu dulu baru melakukan. Karena jangan sampai ini sebagaimana kita mendatangi dalam keadaan suci. Iya, tapi kan mandi nanti menyulitkan. Agama tidak menyulitkan kita.
Nah, kalau ada wanita sebagaimana pertanyaan, saya kembalikan ke pertanyaan Mas Fadli tadi. Datang bulan terus dia mau berwudu, boleh-boleh saja, tapi tidak dikategorikan mengangkat hadas besar, tidak. Hanya sekedar kebiasaan yang baik yang senantiasa dijaga untuk mendapatkan kemuliaannya. Dan yakinlah, ketika air wudhu itu jatuh dari muka kita, dari anggota wudhu, maka dari sinilah juga ikut dosa-dosa kita. Sekali lagi, ikut dosa-dosa kita. Maka sebaiknya biasakan sesudah mandi, sebagaimana Sasam tadi katakan juga, sesudah mandi, sesudah buang hajat, sebaiknya berwudu. Nah, saya itu biasanya kalau ada acara, saya minta izin, saya mau berwudu. Oh, saya mau salat? Enggak, saya cuma mau berwudu, padahal saya mau pipis. Karena kebiasaan saya adalah berwudu setelah pipis kan. Berwudu setelah buang hajat atau apapun setelah mandi. Maka alasan kita yang lebih tepat adalah saya mau berwudu. Jadi juga bahasa halus kita gunakan. Jadi biasakan, karena ada 5 yang tidak boleh tidak ada pada diri kita. Salah satunya adalah zikir, mohon maaf pakaian dalam, kemudian mohon maaf termasuk wudu, dan ada ibaratnya wirid-wirid yang tidak boleh, itu zikir pagi petang harus ada. Jangan sampai kita, mohon maaf tadi, dicabut nyawa dalam keadaan kita tidak tahu posisi mana. Maka senantiasalah kita harus ada wudu. Dan dalam hal ini wanita, aku Ustadz bagaimana? Aku halangan gimana kalau aku dicabut nyawa pada saat saya tidak punya wudu? Berarti ini sangat menjaga diri. Karena ketika orang berwudu dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. Orang yang tidur dalam keadaan ada wudu dijaga 2 malaikat, 1 di kanan, 1 di kiri. Aku lagi halangan, bisa nggak saya berwudu baru tidur? Sebagaimana anjuran untuk mendapatkan sunnah ketika mau tidur adalah berwudu. Sementara saya halangan, maka kalau niatnya seperti itu, wanita yang mau tidur walaupun dia dalam keadaan maaf halangan datang bulan, maka kalau dia mau berwudu baru tidur itu diperbolehkan supaya mendapatkan kemuliaan dikawal 2 malaikat, 1 di kanan, 1 di kiri. Lalu kalau orang berdoa, 1 di depan, 1 di belakang. Kalau dia senantiasa terjaga zikir ingat Allah, 1 di atas, 1 di bawah, maka setan tidak akan mungkin untuk menggodanya. Karena dijaga dari depan doa, di belakang doa, di kanan adalah wudu, di kiri adalah wudu, dan ingat Allah di atas dan di bawah. Otomatis dia senantiasa terjaga. Saya acungkan jempol. Kalau ada wanita walaupun dia halangan, dia tetap mau jaga wudu. Walaupun nggak ada nilai wudunya di situ Nggak ya ada, sebenarnya tapi dia mendapatkan faedahnya. Mendapatkan faedah. Tapi nanti kebiasaan kalau misalnya tadi ada yang belum junub, nah itu kan bisa wudu dulu kalau belum sempat. Salah satu pesannya Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, saya sempat pertemuan terakhir saya sama beliau waktu di bandara. Beliau pegang tangan saya lalu berkata, saya ketemu di toilet. Dia pegang tangan saya, Ustadz, ayo kita berwudu dulu. Wudu, Masya Allah. Masih ingat doa junub? Udah lupa ya? Ya, ntar saya ajarin lagi deh. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ustadz Dhani, Ustadz Syam, Masya Allah. Gimana hukumnya nih sekarang buat wanita yang berhijab? Ya, wah Ustadz Bani, wanita yang berhijab ini kan mereka pengen wudu, mungkin di tempat umum. Bagaimana caranya mereka ini bisa berwudu tanpa harus mengumbar aurat gitu loh. Apa sih? Nawaitul ghusla lirabbil adasil akbar fardalillahi ta'ala. Percuma kalau nggak dipakai doanya. Silakan Ustadz Bani, mohon izin ya, biar wudunya menjaga aurat untuk wanita berhijab. Silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, agama ini menghendaki kemudahan, kebaikan, supaya semua kita bisa melaksanakan dan melakukan kebaikan. Supaya kita semua bisa mendapatkan kebaikan dan pahala apapun bagaimanapun kondisinya. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kita ini kesukaran dan kesulitan. Maka itu ada kaidah usul fikih namanya idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Kalau kondisi sedang sulit, kondisi sedang sempit, hukum itu melonggar. Tapi kalau kondisi sedang longgar, sedang nyaman, sedang normal, hukum kembali mengikat. Nah, itu kaidahnya. Dalam kondisi normal, seorang wanita berwudu seperti biasa berwudu, dilepas kerudungnya, diusap sebagian kepalanya, wajah dan seterusnya.
itu dilakukan dalam kondisi normal. Sekarang Ustadz, seorang wanita muslimah yang mengenakan hijab, mau berwudu, sholat misalnya, tiba-tiba nggak ada tempat yang tertutup, adanya tempat yang terbuka. Kalau dia buka hijabnya, kerudungnya, terlihat auratnya Ustadz. Gimana caranya nih? Apa nggak perlu berwudu? Tetap harus berwudu karena nggak sah sholatnya kalau tanpa wudu. Bagaimana caranya? Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh seorang wanita itu berwudu tanpa melepaskan hijabnya. Jadi bagaimana ketika dia mengusap sebagian kepalanya, diusapnya bagian atas kerudungnya, atas hijabnya, tanpa harus dilepas. Nah, kenapa? Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha wardaha melakukan hal tersebut. Padahal beliau adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Ummu Salamah melakukan itu, Rasul tahu, tidak melarang kalau itu sesuatu yang terlarang. Berarti diperbolehkan nih, mohon maaf buat ibu-ibu atau kaum perempuan, ketika berwudu di tempat yang terbuka tadi, itu tanpa melepas hijabnya. Ketika mengusap sebagian kepala, diusap saja bagian atasnya. Itu sudah sah dan sempurna, pahalanya pun tetap diberikan. Tapi kalau kondisinya tadi genting, kondisinya sulit. Tapi kalau kondisi normal, saya gitu juga deh Ustadz, padahal tertutup. Nah itu nggak bisa. Ya. Lalu bagaimana caranya Ustadz mengusap kerudungnya ini? Ada dua cara. Pertama riwayat Imam Bukhari, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah beliau. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan imamah, selendang yang diikatkan di kepala, karena di Arab itu kan kadang kalau musim dingin sekali, kalau musim panas suka banyak debu masuk ke rambut. Nah, di Arab itu nggak pakai peci, mereka pakai menggunakan imamah. Memakainya itu, wah itu nggak mudah itu. Saya berapa kali berangkat umroh minta dipaken, nggak bisa-bisa itu. Nggak bisa-bisa. Sama di Arab juga kalau misalnya kita lagi di jalan gitu kan, harus ke toilet ambil wudhu. Itu banyak juga orang Arab yang ngebasuh sepatunya doang itu. Gimana? Betul. Begitu nah, ya hukumnya? Itu pembahasan di satu pembahasan dalam kitab Bulughul Maram. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata karena repotnya melepas imamah dan juga sepatu, maka cukup mengusap ala imamatihi, di atas imamah beliau, wa ala khuffaihi, di atas sepatu khufnya. Itu saja dilakukan Rasulullah. Itu sah tapi kalau misalnya dan itu sudah sah. Selama tadi merepotkan. Tapi kalau cuma peci gimana Ustaz? Lepas aja. Itu karena mudah gitu. Beda dengan imamah, karena imamah tadi merepotkan. Atau sepatu khuf karena di musim dingin. Tapi kalau kita di sini di Indonesia nggak musim dingin, tidak dalam perjalanan, bukan tentara yang mudah saja melepaskan sepatu, maka jangan diusap. Sepatunya tetap kita basuh kaki kita cuci kaki kita. Itu cara pertama. Dalam riwayat Imam Bukhari diusap atasnya saja. Tapi dalam riwayat Imam Muslim itu ada tambahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masaha binasiyatihi wa ala imamati. Sebelum mengusap bagian kepala atas imamah beliau, itu juga mengusap bagian ubun-ubun sini, sedikit rambut. Sehingga cara kedua, jika memungkinkan seorang wanita muslimah sedikit dia masukkan jarinya ini kena ubun-ubun tempat pas tumbuhnya rambut. Ubun-ubunnya itu. Itu jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka cukup bagian atasnya saja. Ini memang terbuka, tapi perempuan semua nih, yang laki-laki agak jauh gitu. Maka dia memungkinkan dikenorkan sedikit, dimasukkan ke sini, baru diusap bagian atasnya. Itu cara kedua. Yang mana yang afdal tergantung sikon, situasi dan kondisinya. Maka dua-duanya afdal dan dua-duanya boleh selama itu memang Masya Allah. membutuhkan. Jadi diusap ya jamaah ya, diusap bukan dikirim, diguyur kepalanya. Aduh, musim dingin yang ada habis. Jadi beda itu langsung membasuh, bersin. beda membasuh, beda mengusap. Makanya. Kalau membasuh itu mengalirkan air. Iya, kan Kalau kita mengusap cuma dibasahin. banyak orang yang ngelihat kita kalau lagi wudhu, baru ini habis wudhu apa mandi nih. Lepek banget kayaknya semuanya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustadz Baniat penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita membacakan pertanyaan unik nih. Ada dari jamaah nih, tadi saya udah coba tandain ya. Dari sedanum.id. Ini ada pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Aku mau nanya nih, apakah sholat kita sah ketika wudhu memakai make up? Nah ini coba kita minta tanya sama guru kita jawab nih. Ya, Ustadz Maulana. Jadi yang terbaik begini, berwudu dulu baru pakai make up. Kalau make up duluan, kita lagi syuting dipakai Enak make aja up. saya make up dulu dong. Wudu dulu dong baru make up. Terus kalau misalnya habis itu kan make upnya syutingnya lanjut. Lihat dulu apakah itu make upnya waterproof? Waterproof. Apa? Waterproof. Ya waterproof. Nah, Ini mohon izin, ingat salah satu syaratnya air wudu itu harus sampai tidak ada yang menghalangi.
Jika ada yang menghalangi, maka ini dipertanyakan tentang wudunya. Jadi misalkan, jadi kita harus lihat dulu apa yang bisa menghalangi, dibuka dulu. Mohon izin ada kayak chat-chat gitu harus dibuka dulu. Jikalau paling amannya itu berwudu dulu baru pakai make up, jadi aman. Karena khawatirnya jangan sampai tidak sampai air wudu itu ke kulit atau tempat anggota wudu disebabkan terhalangi olehnya adanya make up itu. Saya sering itu kalau lagi syuting, apalagi sinetron kan. Kalau misalnya make upnya, masa kita hapus make upnya, ntar dia marah tukang make upnya takutnya. Nggak enak. Yang mana? Marah Allah atau marah tukang make up? Iya juga sih, iya udah. Udah selesai jawabnya. Ya Allah judes banget kan. Katanya nggak judes tapi judes. Dari tadi. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sih ini? Kenapa sih modelnya begitu lagi? Ini kayaknya AC-nya kedinginan. Ini kayak baru diservis, dingin banget. Saya kebelet lagi. Kebelet lagi? Pengen wudhu lagi. Kata Ustaz Maulana kan gitu. Gimana? Kebelet? Sebenarnya aku yang lebih kebelet. Oh iya, yang bener. Oh yaudah, bareng Ustaz. Lah ini kita gimana nih? Aduh, berdua. Lah kita Ustaz Bani. Ya Allah, kok pada pergi berdua Ustaz Bani. Ya udah deh jamaah, jangan kemana-mana. Kita tungguin Mas Fadli dan Ustaz Maulana balik lagi ke sini. Nah jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lagian salah sih tadi wudhunya pakai make up.